warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Randi Trimuron Saputra dengan NIM 23086090. Saya Divani Novela Putri dengan NIM 23086319. Saya Rahmatul Fauza dengan NIM 23086089. Baiklah, di sini kami akan mewawancarai salah satu panitia untuk tugas proyek sosiologi olahraga tentang olahraga tradisional berbulu babi. Setelah 3 kali. Berburu babi ke rumah. Kemarin ten juga berburu babi dari dulu. 3 tahun berarti ya, Pak? Iya, nanti agendakan tiap tahun. Apakah itu tuh setiap tahunnya dilaksanakan, Pak? Ya, apa namanya? Kadang-kadang tergantung permintaan dari sponsor yang lain. Tapi tidak otomatis setiap tahun dibuang. Oh, tidak tergantung permintaan dari tergantung permintaan setiap tuh kesediaan panitia. Apa tujuan dia dan bulan jangka, Pak? Yang pertama menjalin hubungan silaturahmi. Yang kedua menunjang ekonomi masyarakat di sekitar khususnya Nagari Lokacia. Yang ketiga seandainya ada keuntungannya itu disumbangkan juga kepentingan masyarakat. Contoh, Pak? Contohnya musalah, PPA. Kalau untuk peserta Pak dari daerah lagu tulai wes. Itu openya Sumatera Jawa. Ayo lah. Ada kalau suwe sedikit baik ya. Sampai tadi Apa tulai? memberantas sama weren. Ah. Iya. Iya. Ini kau tulai lah. Dari awak media kan ini samui aja kau. Tengah kau kena tua. Yo. Oh pada tua pariwisata. Ndak tarusa sedikit lah anuan kian wa anuan anjing samui cek boleh. Wah dia kan tulen negari ya. Iya. Anak-anak wah serangan. Nih. Iya. Yuk. Dari UNP, Pak. Jurusan Pak Fik, Fakultas Ilmu Keolahragaan. sama. Iya. Semua.
Kini ko KKN. Enggak Pak, tugas. Oh tugas akhir Pak. Tugas akhir. Eh, Semester 2. Iya Pak. Jadi kami kan ada disuruhnya di apa tuh untuk mencari contoh olahraga tradisional. Jadi kami milih beranjang Pak. Iya Pak. Turun ke masyarakat. Dokumen ambil deh. Oh, sedang diambil Pak. Nak buru tadi? Alay, ala Pak. Oke, kira misalnya. Pak, sejarah beranjang kok Pak. Pokok bisa diadon gitu Pak. Sejarah Buranjang. Buranjang itu dulu bukan Buranjang sih. Tapi itu adalah buru bagi. Jadi awalnya sejarah itu buru bagi itu adalah dulunya pokoknya budayanya orang Minang. Kemudian dari buru di apalah waktu dulu itu kan masyarakat waktu kan petani. Di masyarakat petani kemudian kurangku ke lembaran yang banyak dewak kan hutan-hutan. Iya Pak. Nah, sehingga di hutan-hutan itu musuh babi itu kan sebuah hama. Iya. Hama. Jadi kalau hama itu diperdiakan, maka hasil tani masyarakat, terutama masyarakat yang di pinggir-pinggir Rimbo, itu sampai saat ini masih ada masalah sawah-sawah di pertanian itu di pinggir Rimbo. Kalau tidak dihunyikan malam padi babi. Jadi sejarahnya makanya orang kalau orang petani di daerah Rimbo. Jadi untuk menghabiskan mahma itu maka sepakailah orang dulu caranya untuk sementara babi itu akan termasuk binatang buas. Iya. Jadi mungkinnya orang dulu itu untuk memberantas hama itu salah satunya adalah dengan buru babi Karimbo, yaitu dengan alat burunya ada anjing, ada tombak. Dulu itu kan ada badi-badi mensiu tah. Iya Pak. Itu alatnya. Iya. Jadi setelah itu tuh karena perkembangan maka berburu di Minang berkembang. Nah, setelah Minang berburu berkembang, maka ya semakin berkembang dan semakin meningkat dalam pengetahuan orang. Iya Pak. Nah, jadi meningkat pengetahuan maka berkembanglah namanya kini ko adalah ada namanya buru wisata, ada namanya kalau dewak kini ko namanya buru madenten wisata. Buru madenten wisata itu adalah berburu yang dilatih dari siku dengan secara bukan mencari bersama-sama, tetapi ada dengan trip-tripnya. Nah, trip satu dilatih yang ke Sopo tadi. Nah, tadi kan nampak kan? Lah Pak. Itu sehingga berkembang lah. Jadi anjing itu kan binatang setia. Iya Kita Pak. setia ke tuannya. Jadi itulah dia makan. Nah, di perkembangan maritim sehingga dengan cara itulah adanya setia, dia bisa diajar sehingga anjingku merupakan jadi ada punya kepandaiannya. Nah, kepandaian itu ada meningkat. Itulah salah satunya dengan buru maritim tadi. Tapi dulu, awak berburu di Limbo. Nah, di Limbo dulu masyarakat buru di setiap dulu itu kan ada. Kalau kini buru di Limbo hampir tiap hari, nak. Jumat yang tak ada. Tapi lain tu, tapi tidak diawak ada suatu lihat sampai legaran di bawah Basuang, di Tanjung Raya, di daerah lain. Jadi buru lah hampir tiap hari. Jadi sejarahnya itulah dalam rangka memberantas hama babi dalam pertanian. Itu Pak, sumber biayanya dari masa dapat ke lomba ke Pak? Sumber biaya itu adalah sumber biaya masyarakat orang Minang itu kan masyarakat gotong royong. Iya. Jadi sumber biaya itu adalah swadaya masyarakat. Jadi swadaya masyarakat kalau buru di Rimbo itu kan biayanya kan tidak banyak benar. Bahkan ada biaya kan. Iya. Kalau dulu orang berburu tuh, kalau orang berburu membuat nasi di rumah. Balakian di pinggang sebuah untuk nasi. Kini karena perkembangan tadi ada orang usaha maka dibiarkan ada usaha. Ada orang pedagang nasi, burunya di ma sampai orang pembukaan burunya siko. Peko di ma orang di atas di Rimbo ada tentukan doh namanya paunan. Paunan sampai makan. Jadi sampai perkumpulan orang makan istirahat di Rimbo. Lapangan pekerjaan orang buat. Iya dia punya bantangan lah Pak. Nah di Rimbo itu bertentukan ketika pembukaan di mana kaunannya. Jadi tuan rumah panitia itulah menentukan sampai di situ. Nah ke situ lah orang boleh makan. Nah,
karena orang tidak menasih itu kan. Nah, ke situ orang pakai. Apakah yang dari sini ada mendapat sponsor nggak? Kalau kita sponsor sponsor dari luar gitu. sponsor di luar itu sebenarnya boleh ada, bisa tidak. Itu tuh hanya kepiawaian dari panitia. Jadi kalau rata-rata kalau sponsor sekalipun mereka panitia dapat biaya itu rata-rata digunakan untuk kegunaan di masyarakat. Contoh kini kok acara kini kan kalau dapat dana dari sponsor, dapat dana dari yang pihak-pihak lain akan digunakan sebagiannya pembangunan MBA, sumbangan untuk MBA misalnya, atau mungkin yang lain-lain. Tapi kalau sponsor tuh itu tergantung. Acara itu ada hadiah bagi para peserta. Anda acara ikoko namanya tengko ada hadiah. Tetapi hadiahnya di Sikoko maintain adalah silaturahmi. Jadi silaturahmi itu kini kau akan meninjau. Ini datang orang dengan adanya berbagi, ada orang dari Lampung, dari Bengkulu, kini kau kan dari jauh-jauh. orang jauh. Kalau kini kau ke Sumatera Jawa. Iya. Nah, orang itu jadi dengan datang itulah silaturahmi. Sehingganya masyarakat apa-apa yang berdua, walaupun mereka berada di kampung, ini punya kenalan dengan orang-orang Bulu di Bengkulu, di Palembang, gitu banyaknya. Membuka tali silaturahmi. Iya, silaturahmi. Jadi Bulu punya adat, punya aturan. Jadi tidak lo melihat sembarangan sebenarnya. Iya, Pak. Keselamatan Kayu. sama apa? Kayu tuh. Iya, Buat acara panitia untuk memastikan keselamatan peserta para gitu, Pak. peserta ini. Atau Panitia memastikan para peserta karena awaklah banyak komunikasi. Jadi awaklah bakawan di Siko, sehingganya awak tanya, dari Batu Sangkar berapa orang gitu loh, dari Padang Panjang berapa orang, dari Palembang berapa orang. Itu jadi saling komunikasi. Karena Buru Babi kan sudah organisasi Persatuan Olahraga Buru Babi. Dari tingkat negari, tingkat kecamatan, tingkat provinsi, bahkan ada tingkat regional. Jadi Buru Babi kok kalau kini kok lah Nusantara, di Jawa itu lah Buru Babi itu orang. Iya, Buru Minang juga mengembangkan. Jadi rata-rata bawa budaya itu. Iya. Dia olahraga, jadi olahraganya itu adalah olahraga kalau dibawa ke olahraganya kan sebuah olahraga Iya. babi. Tetapi ketika dibawa ke pariwisata itu namanya wisata minat khusus. Olahraga belajar wisata kan. Iya. Jadi berbabi itu rekreasi kan. Iya. Jadi berbabi itu olahraga minat khusus. Bab kata mau minat khusus karena olahraga itu khusus orangnya. Tidak satu orang lo dan lebih dah. Karena ada yang takut kan. Ada yang takut. Olahraga minat khusus itu kan berburu babi, Iya. para layang, ada 5 kan, harung jeram kan, nah, ini ada 5, gitu. Apa kendala yang dihadapi pas lomba, Pak? Oh, nak lomba ada? Bukan lomba. Bukan silaturahminya. Menjadi silaturahminya di eventnya gitu. Nah, kalau kendala sebenarnya itu contohnya sebuah madokan di Siko, kendalanya tentu lokasi mencari musim. ke musim penghujan. Kalau musim jalur lalu itu, kalau musimnya itu setelah musim panen. Kalau belum panen, Ini kan musim panen. Iya. Nah, jadi kalau tidak musim panen, tentu habis padiuran dia sebab itu jalan lagi kan. Nah, sedangkan itu saja para orang, ada para lado, ada benih padi, itu dipakai semua panitia. Itu itu permasalahannya. Oh iya tadi. Jadi supaya tidak ada yang dirugikan. Dan itu aja adatnya serupa buru itu kan datang orang dari luar. Kemudian anjangnya hilang atau talambe masuk ke tape.
maka panitia itu sampai yang tuh dapet alhamdulillah pulang mulai harus dicari panitia makanya panitia kok kalau pulang lagi kan nah ini masih ada yang dari bawah masih tiga tadi ada yang lari ke situ itu panitia tadi ada sama pemilik anjingnya panitia menunjukkan lah Kita bawa kan. pelayanan Kemudian bagi adik-adik remaja yang putus sekolah, apa yang menjadi terpengaruh narkoba diarahkan untuk Sisi positifnya ya Pak. jadi kalau untuk kini itu kan banyak generasi muda lah yang pertama dulu di Maduduk kafe kemudian lah banyak bakawan udah narkoba tapi dengan adanya kini kalau digiatkan di Wabiko itulah salah satunya mengantisipasi terhadap nasi adalah dengan narkoba ya kalau lainnya asik dengan berburunya lah asiknya dengan anunya nanti kena narkoba terlupa Iyalah hilang saya. Udah. kalau bisa dikembang Pak itu sampai sini saja. Makasih banyak ya Pak. jadi ya.